Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Tsumma ma ba'du. Jamaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kehidupan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, rencana awalnya di subuh kali ini kita liburkan, tetapi mengingat maksudnya banyak atau mungkin sebagian jamaah ada yang sedang bepergian atau mempunyai kesibukan yang lainnya, tetapi setelah saya timbang kembali, lebih baik tetap diadakan, sebab jangan sampai mungkin saya pikir ada kesan ketika akhir tahun ustadz-ustadz pada libur kajian seperti itu. Ya, nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hal yang penting sebagai tematik di pagi ini, selingan, yaitu tentang wajibnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam semua hal, dalam hal-hal yang tidak berkenaan dengan hal-hal umum dan juga ada manfaat. Kalau kita lihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tauhid seorang muslim ketika dia diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Itu salah satu intinya, kata para ulama, adalah bahwa tauhid seorang muslim tidaklah murni sampai dia bisa berlepas diri daripada penyerupaan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga dia meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang dari berbagai macam tradisi yang menyimpang. Maka kalau kita runut, seorang muslim yang masuk ke dalam Islam secara kafah, dia harus bisa berlepas diri daripada tiga hal. Yang pertama adalah berlepas diri daripada taghut, dan yang kedua adalah berlepas diri daripada musyabahatul Yahud wan Nasara, penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang dari berbagai macam tradisi yang menyimpang dengan syariat Islam. Maka ini adalah hal yang inti dan puncak tauhid seorang muslim, di antara puncak tauhid seorang muslim. Dan kalau kita lihat di dalam salat kita, misalkan kita ulang-ulang di dalam suratul Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aku membagi salat hambaku dua bagian. Pada pembacaan suratul Fatihah, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li, yang di depan tadi adalah bagianku, wa li 'abdi ma sa'al, dan sesudahnya adalah doa hambaku yang aku akan kabulkan. Nah, doa kita di dalam surat Al-Fatihah itu di ujungnya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Maghdub di sana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, demikian juga Mujahid dan yang lainnya, itu adalah al-Yahud. Adapun waladdallin itu tafsirnya adalah an-Nasrani. Jadi kita di dalam salat kita setiap hari itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Dan kita tidak bisa meniti siratal mustaqim sampai kita dijauhkan dan menjauhi dua entitas beserta kebiasaan mereka, akidah mereka, ibadah mereka, kemudian perayaan ibadah mereka, dan segala hal-hal yang menjadi karakteristik mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani.
Maka para ulama menyebutkan tentang pentingnya hal ini. Contohnya misalkan Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau menulis satu kitab yang berjudul Iqtida Siratal Mustaqim, meniti Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, dan menyelisihi ashab al-jahim, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di sana Al-Imam Ibn Taymiyah merinci dan menjelaskan bahwa Siratal Mustaqim tidaklah bisa dititi oleh seorang muslim dijalani, melainkan dia menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Dan ini kalau kita lihat adalah tantangan yang sangat luar biasa di zaman ini bagi kita, terlebih bagi generasi muda kaum muslimin, di mana identitas mereka banyak terancam dari berbagai macam sisi di tengah kemajuan zaman saat ini. Maka para ulama menyatakan wa hadza aslun 'azimun wa huwa mukhalafatul yahud wan nasara. Ini adalah hal yang sangat penting dan juga termasuk dalam hal pokok di dalam Islam, yaitu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Menyelisih dalam hal apa? Dalam i'tiqadat, mu'taqadat, dalam hal keyakinan, wal ibadat, dan juga tata cara ibadah mereka. Demikian juga wa'yadihim, dan hari-hari yang mereka besarkan dan agungkan. Demikian juga wa fi taqalidihimul khassah, pada adat kebiasaan dan tata cara penampilan yang menjadi ciri karakteristik khusus bagi mereka. Ini disebut dengan tasyabbuh, penyerupaan. Biniyatin au bighairi niyah, baik ada niat dalam hati seorang hamba, tidak boleh dan tidak bisa diterima ketika dikatakan ini kan hanya lisan saja, ini hanya penampilan saya saja, dalam hati dan niat saya tidak demikian, tidak boleh. Maka para ulama menyatakan biniyatin aw bighairi niyah, dengan adanya niat tasyabbuh maupun tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak saatnya bagi orang yang beriman hati mereka khusyuk kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan mereka tunduk terhadap Al-Qur'an yang diturunkan, wala yakunu, dan jangan sampai mereka kaum muslimin kalladzina utul kitab, keadaan mereka seperti ahlul kitab, min qabl fatala alaihimul amad, kemudian seiring berlalunya waktu, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras dan membatu. Dalam surah Al-Hadid pada ayat ke-16. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menegaskan tentang pentingnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam syariat, dalam ibadah, dalam akidah, dalam hari yang diagungkan, demikian juga hal-hal yang menjadi ciri khas dan karakteristik mereka. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian ucapkan kalimat ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian ucapkan kalimat ra'ina. Ra'ina itu artinya adalah tunggulah atau lihatlah. Wa qulu dhurna, dan katakanlah kalimat unzurna, lihatlah. Jangan ucapkan kalimat ra'ina, akan tetapi ucapkanlah kalimat unzurna. Padahal maknanya kurang lebih sama, tetapi Yahudi lebih senang mengucapkan kalimat ra'ina. Maka Allah Ta'ala menegaskan kepada kaum muslimin, jangan ucapkan kalimat ra'ina. Ya, padahal ini hal yang remeh-temeh, hal yang kesannya kecil. Tetapi kalau istilah ra'ina terbiasa diucapkan oleh Yahudi dan menjadi kebiasaan mereka, maka jangan kalian ucapkan ra'ina. Cari padanan kata yang lebih tepat, yaitu unzurna wasma'u, lihatlah.
kami dan perhatikan kami. Contohnya misalkan telah kita bahas jamaah pada kajian-kajian sebelumnya bahwa kaum muslimin itu menyelisih Yahudi dan Nasrani dalam salam. Orang Yahudi itu mengucapkan salam juga kepada kaum muslimin, tetapi dengan kalimat assalamu alaikum. Kalau kita kan kalimatnya assalamu alaikum. Kalau Yahudi assalamu alaikum. Terkesan sama kalau sekilas tapi beda. Kalau kita kan salam atas kalian keselamatan. Kalau Yahudi asam itu artinya adalah maut atau racun. Maka kita tidak boleh menjawab wa'alaikumussalam dan atas kalian juga racun atau kematian. Sebab itu menyerupai mereka. Kita mengucapkan kalimat wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja. Bahkan untuk membalas assalamualaikum wa'alaikumussalam itu enggak boleh. Walaupun maknanya juga ke sana, tetapi supaya berbeda, intinya adalah supaya berbeda, maka ucapannya menjadi hanya wa'alaikum. Jawabannya hanya wa'alaikum. Demikian juga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW saat sudah hijrah ke Madinah, ya Rasulullah, innal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyuti. Orang Yahudi kalau punya istri dan istrinya haid, mereka mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Mereka juga tidak mau makan bersama sampai istrinya tadi suci daripada haid. Ya, sebetulnya syariatnya begitu di dalam perjanjian lama. Tetapi kita tahu kemudian Saulus datang, kemudian menyatakan, aku datang bukan untuk membebankan kalian dengan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi, maka tidak ada lagi kewajiban hukum Taurat atas kalian. Maka kita lihat beda. Ya, dengan sebab distorsi dan apa yang dilakukan oleh Saulus, sehingga syariat Nabi Musa yang biasa dilakukan oleh Nabi Isa itu diubah. Ya, makanya kalau Yahudi tidak boleh berhubungan dengan wanita haid, kalau kita lihat Nasrani berhubungan, kan seperti itu. Babi juga demikian dan lain-lain. Nah, yang kita ambil sebagai ibrah dan inti kisah jamaah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang Yahudi mereka mengucilkan istrinya kalau istrinya sedang haid. Jadi nggak diajak makan sama-sama, nggak boleh, kemudian dikeluarkan dulu dari rumah. Lalu bagaimana di dalam Islam? Apa sebaiknya yang kita lakukan kalau istri sedang haid? Dan memang syariat itu karena berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, biasanya mungkin saja kalau ada ketentuan khusus melanjutkan syariat sebelumnya, syar'u man qablana. Tetapi kata Rasulullah SAW tidak. Kita tunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka, wahai Muhammad, para sahabat engkau bertanya tentang bagaimana perlakuan terhadap wanita yang haid. Katakanlah, haid itu adalah satu hal yang najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan kalian campuri istri kalian ketika sedang haid. Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat. Telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, isna'u kulla syai', kalian tetap seperti biasa dalam semua hal terhadap relasi kalian dengan istri kalian, illa nikah, kecuali satu yang enggak boleh. Apa itu? Berhubungan badan. Itu saja enggak boleh. Bahkan bermesraan boleh. Ketika hal ini sampai ke telinga orang Yahudi, maka orang Yahudi kemudian menyatakan, ma yuridu hadzal rajulu. Kita lihat laki-laki ini, maksudnya adalah Rasulullah SAW, ayyada syai'an min umurina illa khalafana fi. Tidak ada dalam syariat kita umat Yahudi kecuali pasti Rasulullah menyelisihinya.
kecuali pasti Rasulullah SAW menyelisihinya. Kita kalau wanita haid itu nggak boleh makan sama-sama, dikeluarkan dari rumah. Rasulullah SAW bukan yang ikuti kita, malah beda syariatnya. Yaitu apa tadi? Isna'u kulla syai'in, semuanya boleh kecuali satu, yaitu berhubungan saja. Jadi Yahudi paham bahwa Rasulullah SAW ini betul-betul menjaga batas perbedaan yang jelas dan tegas antara syariat Yahudi dan kebiasaan Yahudi juga Nasrani dengan syariat Islam. Seperti itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di dalam suratul Baqarah jemaah. Di suratul Baqarah itu terutama pada ayat 149 di halaman yang pertama daripada juz yang kedua, itu kan ada cerita tentang pemindahan Ka'bah. Pemindahan arah Ka'bah. Awalnya Ka'bah menuju atau mengarah ke Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Untuk saat ini ubah kiblat kalian dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Maka orang Yahudi melihat itu, awalnya mereka mengejek Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat arah kiblatnya mengikuti kita. Ya, berarti agama kita yang betul, agama kita yang duluan. Rasulullah SAW hanya mengikuti, dan mereka tidak menduga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian setelah 6 bulan menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala atau lebih, bahwa kaum muslimin memindahkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini juga dalam rangka bahwa Islam itu adalah syariat khusus yang berbeda sama sekali dengan syariat Yahudi. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi misalkan pada syariat penampilan, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menyatakan khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin. Khalifu itu adalah fi'lu amrin, fi'il amr, perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan hukum asal perintah adalah untuk kewajiban. Apa itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Di mana Rasulullah SAW menyatakan ahfus syawariba, rapikanlah kumis. Kumis dipendekkan. Wa aufu al-liha, dan jangan kalian potong jenggot yang tumbuh pada kalian. Kumis dipendekkan, dirapikan, dan jenggot jangan kalian potong. Wa khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin. Sampai demikian. Apa tujuannya? Khalifu al-musyrikin, khalifu al-yahuda wan nasara wal majus, selisihi kaum musyrikin. Yang dimaksud di sana adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, ini benang merah ini dan penekanan-penekanan daripada ayat dan hadis Rasulullah SAW ini harusnya betul-betul dipahami oleh kaum muslimin. Contohnya lagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah penetapan syariat azan. Azan itu kan artinya pengumuman bahwa waktu sholat telah masuk. Awal mula Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Ini bagaimana supaya ketika waktu sholat masuk diketahui oleh kaum muslimin, sholat berjamaah bisa dilakukan tepat waktu. Apakah di antara kalian ada pandangan? Maka ada di antara para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kita tancapkan saja bendera pakai tiang tinggi. Kalau melihat bendera itu kelihatan, oh berarti waktunya untuk sholat. Seperti itu. Sebagian para ulama menyebutkan sempat direalisasikan, sebagian menyatakan tidak. Itu hanya usulan. Kemudian yang lain berkata, kita pakai buk. Buk itu semacam apa namanya itu? Trompet. Seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Lah, kata Rasulullah SAW, enggak mungkin. Kemudian yang lain mengusulkan, ya Rasulullah, kami lihat Nasrani itu pakai nakus, lonceng.
La, kata Rasulullah SAW, enggak boleh. Seperti itu. Kemudian itu menjadi pikiran para sahabat. Dan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sebagian para sahabat bermimpi. Contohnya adalah sahabat Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya didatangi oleh malaikat seorang laki-laki yang mengadzankan kalimat adzan dari awal sampai selesai. Diriwayatkan juga demikianlah yang dialami oleh sebagian sahabat yang lain. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan syariat adzan sebagaimana yang kita ketahui. Inti yang kita bisa garis bawahi adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani seperti itu. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga salat saat matahari terbit dan salat saat tepat matahari tenggelam itu kan tidak diperbolehkan. Di mana Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh bagi kalian untuk salat saat tepat matahari terbit, tidak boleh juga saat matahari tenggelam. Sebab matahari terbit kata Rasulullah SAW baina qaranai syaitan. Matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Itu adalah saat kaum musyrikin, kaum pagan, mereka beribadah ke sesembahan mereka. Sedangkan kita menyelisihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hal yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memahami benang merah ini daripada ayat-ayat kemudian dilanjutkan hadis-hadis bahwa hal ini seharusnya sangat jelas, sangat gamblang dan tidak ada bias dan kesamaran sama sekali bahwa salah satu inti ajaran Islam adalah berlepas diri dan tidak menyerupai Yahudi dan Nasrani. Contohnya misalkan yang lainnya adalah saat ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah. Itu kan para sahabat menceritakan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa Yahudi hari ini aku lihat puasa? Maka para sahabat menjawab bahwa mereka puasa untuk memperingati Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Raja Fir'aun di Laut Merah saat itu. Kata Rasulullah SAW, wa nahnu ahaqqu minhum. Kita lebih berhak untuk puasa di hari Asyura. Itu adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW hari berikutnya beliau menyatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ tahun depan kita puasanya 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Wa khaliful yahuda. Kita menyelisihi Yahudi. Makanya untuk puasa Asyura itu disyariatkan dan yang lebih ideal tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tidak bisa maka tanggal 10 dan tanggal 11. Apa tujuannya? Sebab harus ada batas demarkasi yang jelas, perbedaan yang sangat tegas. Kaum muslimin beda syariatnya dengan Yahudi dan Nasrani. Dan kalau kita lihat memang agama satu-satunya, inna dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya adalah Islam. Kalaupun bisa disebut Yahudi dan Nasrani sebagai agama, maka agama itu keduanya telah dihapus oleh Islam. Seperti itu. Dan ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim dan tidak menerima keraguan sedikit pun sebab akan membatalkan syahadat. Karena itulah Rasulullah SAW beliau menyatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kesepakatan para sahabat, dilanjutkan tabi'in, dilanjutkan tabi'ut tabi'in sampai pada ulama zaman ini, yaitu apa? Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Syam, ketika Umar bin Khattab khalifah kaum muslimin menaklukkan daerah Syam yang itu merupakan basis
pemeluk agama Kristen saat itu. Dan Kristen saat itu sudah mengalami distorsi dan juga penyimpangan. Kita tahu Rasulullah SAW itu diutus pada abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi gitu jemaah ya. Kemudian agama Kristen itu mulai diterima Eropa saat Kaisar Agustinus, dan itu pada abad ke-4 Masehi. Dan itu sudah merupakan ajaran Saulus atau Paulus, bukan lagi ajaran Isa. Berarti agama Kristen di zaman Nabi Muhammad itu sudah disimpangkan atau belum jemaah? Sudah diselewengkan atau belum? Sudah. Rasulullah SAW diutus pada abad ke-berapa tadi? Ke-6. Kemudian Eropa saat itu mulai menerima ajaran Kristen yang didakwahkan oleh Saulus dan murid-muridnya lewat surat para nabi dan lain-lain semisalnya. Itu kan pada abad ke-4. Pada abad ke-4. Jadi dominannya saat itu umat Kristen yang ada sudah menjalankan hal-hal yang sifatnya penyimpangan, semacam Trinitas, semacam perayaan Natal, semacam penerimaan juga terhadap sistem kalender yang diterapkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi, dan hal-hal yang semacamnya. Maka kita lihat yang namanya Natal misalnya, itu sudah ada di zaman siapa? Rasulullah SAW. Tadi kembali kita lihat historinya, Rasulullah SAW diutus abad ke-berapa? Ke-4. Kemudian agama Kristen sudah dominan dan diterima di Eropa pada abad ke-4. Kemudian juga zaman para sahabat, terus demikian. Hal yang terus terulang, tapi Rasulullah SAW jelas dan tegas, ada batas pembeda yang sangat jelas. Nah, yang unik adalah ketika Umar bin Khattab menguasai Syam, kemudian dilanjutkan menguasai apa jemaah? Palestina. Kita tahu zaman kekhalifahan beliau menulis satu ketentuan, satu undang-undang ketetapan dari penguasa tertinggi. Apa itu? Umat Nasrani tidak boleh merayakan perayaan mereka yang bisa dilihat oleh kaum muslimin. Saat itu adalah perjanjian antara Umar bin Khattab dengan siapa? Umat Kristen. Jangankan ngucapin jamaah. Para sahabat zaman dulu bahkan menetapkan ketentuan, kalau kalian mau merayakan silahkan, tapi hanya di dalam tempat ibadah kalian. Tapi hanya di rumah kalian. Tapi ingat, jangan sampai bisa dilihat oleh kaum muslimin. Kalian pakai pakaian kalian khusus. Jangan sampai pakaian kalian menyerupai pakaian kaum muslimin. Dan kalian bebas memakai atribut dan aksesoris pakaian kalian semacam salib. Tapi salib ketika bertemu kaum muslimin tidak boleh terlihat. Seperti itu. Itu ketetapan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah menjadi kesepakatan ijma' para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada zaman ini, para ulama sepakat tidak boleh ikut serta, tidak boleh aktif, tidak boleh juga terlibat, tidak boleh juga mengucapkan, hanya sekedar mengucapkan. Dan jikalau ada satu, dua, atau beberapa ulama di zaman ini yang saya maksud, mengucapkan hal yang berbeda, itu tidak dianggap ketika dihadapkan dengan kesepakatan para ulama zaman dulu dari abad demi abad sampai saat ini. Demikian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita angkat? Sebab banyak kaum muslim menjadi bingung. Pak Ustaz, kami dengar sebagian ulama, contohnya misalkan di Mesir mereka membolehkan ikut Natalan. Ya, boleh juga misalkan mengucapkan selamat hari Natal, misalkan demikian. Kita katakan yang menjadi patokan adalah dalil syariat. Dalil syariat. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim misalkan beliau sangat tegas di dalam kitab Ahkam Ahlul Zimmah, beliau menyatakan bahwa dan ucapan seperti ini adalah ucapan yang diharamkan. Maksudnya adalah ikut mengucapkan selamat.
dan melebihi derajatnya, keharamannya dan dosanya daripada pengucapan selamat terhadap maksiat-maksiat yang lainnya, terhadap minum-minuman khamar, terhadap berzina, terhadap membunuh. Tidak mungkin ketika ada seseorang berzina kita mengucapin selamat ya. Mungkin nggak Pak? Ada pemabuk lagi mabuk, oh selamat. Selamat Anda mabuk. Tak boleh. Nah, seperti itu juga dengan kadar penekanan yang lebih kuat, kita nggak boleh mengucapin selamat terhadap seperti itu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya hal ini sangat jelas, sangat tegas, walhamdulillah terhadap kita yang sudah mempelajari agama Islam. Tetapi kan memang di akhir zaman kebenaran itu mulai bias, mulai banyak kabutnya. Sesuatu yang sangat jelas, tegas, gamblang di zaman dulu, di zaman ini bisa saja mulai apa jemaah? Ya mulai remang-remang, mulai samar, mulai nggak jelas. Bukan karena hukumnya nggak jelas, bukan. Akan tetapi disebabkan oleh dua. Yang pertama, banyaknya du'at ala abwabi jahannam, banyaknya ulama su. Du'at ala abwabi jahannam. Yang kedua adalah karena al-jahalah dan tasyrik, kebodohan itu merajalela. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tanda hari kiamat yang kita ketahui daripada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi wal ilma intiza'an, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walakinnahu yantazi'uhu biqadril ulama hatta idza lam yubqi 'alaman ittakhadha an-nasu ruhsan juhalan fadallu wa adallu. Di antara tanda hari kiamat adalah Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu, tetapi tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Sampai satu saat dekat akhir zaman tidak ada lagi seorang alim pun tidak akan ada lagi. Maka manusia mengambil orang bodoh yang diposisikan sebagai orang alim. Maka orang yang diangkat tadi, yang bodoh tadi, ya di akhir zaman, tetapi dia senang menjelaskan hukum padahal dia bodoh, fadallu, dia sesat dan menyesatkan yang lainnya. Kemudian yang lainnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi satu rangkaian. Biasanya kan memang sudah baku perayaan Natal di akhir tahun, kemudian lanjut satu paket dengan perayaan tahun baru, kan begitu ya. Dan memang karena ini baku dan semua kegiatan resmi menyesuaikan, maka menjadi liburan panjang, sehingga mau nggak mau kaum muslimin juga menyesuaikan. Oh, liburnya pas akhir tahun, wisatanya, healingnya juga akhir tahun. Kemudian ada waktu buat umrah juga pas di akhir tahun. Gak ada yang salah, bagus kalau umrah. Tetapi wisatanya, belanjanya, pas diskon juga memang di mal-mal itu Pak. Diskonnya juga akhir tahun. Kemudian jalan-jalannya juga karena pas liburan, anak-anak sekolah, perusahaan, instansi pas akhir tahun, maka biasanya itulah yang terjadi. Nah, di akhir tahun, sebagaimana kita ketahui sebetulnya di Kristen pun banyak sekte, banyak yang tidak menyetujui tentang tradisi Natal, sebab itu adalah tradisi pagan Eropa zaman dulu. Ketika musim dingin yang mencapai puncaknya sudah mulai berganti dengan musim semi dan musim panas, maka diperingatilah itu sebagai hari yang diagungkan oleh mereka, penghormatan terhadap dewa matahari atau dewa-dewa yang lainnya. Dan itu menjadi syarat ketika Kaisar Agustinus menerima Kristen sebagai agama mayoritas Eropa saat itu, disesuaikan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah di akhir tahun ini biasanya tadi rangkaiannya demikian, dan kita tahu bagaimana Islam memandang, dan ini bukan satu hal yang baru di zaman ini. Natal sudah ada di zaman siapa tadi? Bahkan di zaman Rasulullah SAW sudah ada.
di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, di zaman para ulama mazhab zaman dulu. Tidak ada mereka yang satu pun berselisih tentang hukum ini. Nah, biasanya salah satu hal yang patut dilihat adalah bahwa itu dalam tradisi Kristen itu adalah pengagungan, kemudian penghormatan terhadap hari kelahiran Kristus, Yesus Kristus, yang dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan terkaitan Tuhan, anak Tuhan, apakah satu esensi yang berbeda, apakah itu esensi yang sama dengan Tuhan, apakah satu oknum di antara 3 oknum, apakah oknum tadi berbeda masing-masing ataukah sama tapi berbeda masing-masing tapi sama. Itu pun juga ada puluhan friksi pendapat di teologi Kristen. Kita tidak membahas demikian. Yang penting Natal diposisikan sebagai hari besar keagamaan umat Kristen, yang meyakini bahwa Yesus adalah, Isa bin Maryam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, di dalam Islam jelas berbeda. Isa bin Maryam, yang pertama, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Isa bin Maryam itu dilahirkan oleh Maryam saat itu kebun-kebun kurma sedang berbuah. Kebun kurma berarti musim panas. Sedangkan kalau kita lihat dalam Lukas misalkan, itu kan disebutkan gembala sedang mengembalakan gembalaannya di malam hari. Gembala sedang menggembalakan gembalaannya, domba-dombanya di malam hari, sebab siangnya panas. Kalau musim dingin gak mungkin malam hari santai menggembalakan domba dan hal-hal yang lainnya. Intinya demikian. Ini adalah ajaran agama Kristen. Kemudian ini juga adalah ada unsur pagan di dalamnya, termasuk juga perayaan kalender Masehi sebagaimana yang kita ketahui tadi, yang ditetapkan oleh Julius Caesar kemudian dilanjutkan oleh Agustinus, dan itu menjadi kesepakatan saat ini secara aklamasi di seluruh dunia penanggalannya. Tetapi yang kita maksud adalah perayaannya, yang demikian adalah hal yang di luar Islam, yang kita diperintahkan oleh Islam untuk menyelisihi. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita tidak ulang-ulang, kalau kita tidak sampaikan pada keluarga kita, pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, lama-kelamaan mereka pun juga menganggap hal yang biasa, ikut mengucapkan selamat atau ikut pesta merayakan pergantian tahun atau yang semacamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi bagi kita alhamdulillah ini sangat jelas. Tetapi kadang-kadang bahkan yang sudah ngaji juga bisa goyang, Pak. Wah, ini ada pendapat alim fulan, ustadz fulan. Bahkan ada ustadz saya lihat di YouTube, mohon maaf, saya mengucapkan mohon maaf yang setulusnya kepada umat Nasrani. Saya nggak bisa mengucapin selamat. Itu sama saja sebetulnya, Pak. Nggak perlu minta maaf kan begitu ya. Sebab dalam Islam apa? Lakum dinukum waliyadin. Makanya Umar bin Khattab menyatakan kaum muslimin tidak boleh menyerupai pakaian dan aksesoris atribut khusus agama Nasrani. Orang Nasrani tidak boleh menyerupai tata cara atribut aksesoris kaum muslimin. Dan kaum muslimin tidak boleh mengganggu dan menzolimi orang Kristen. Tidak boleh mengganggu dan tidak boleh menzolimi. Itu konsep toleransi dalam Islam. Ya silahkan kalian kalau mau melakukan, tapi kita jaga kaum muslim dan kita ingatkan jangan sampai mereka ikut-ikutan. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, kita misalkan lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrati dhabbin dakhaltumuhu. Kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, satu hasta demi hasta, satu jengkal dengan satu jengkal demi satu jengkal.
sampai kalaupun Yahudi masuk ke lubang top biawak. Lubang biawak itu kecil, Pak. Di dalamnya juga banyak bekas bangkai, bau busuk. Nggak masuk akal. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, umat Islam yang biasa ngikuti itu nggak pakai ini lagi. Yang penting ngikuti, masuk juga ke lubang biawak. Sampai begitu Rasulullah SAW menyatakan. Kita lihat dalam hadis ini, umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Satu hasta demi hasta, satu jengkal demi satu jengkal. Sampai kalaupun Nasrani dan Yahudi ini sebagai permisalan, hiperbolis. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, umat Islam juga akan ikut masuk. Dan jikalau mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakannya, ikut merayakan tahun baru, tidak masuk dalam penyerupaan agama Yahudi dan Nasrani, kita tidak tahu lagi apa yang dimaksud penyerupaan Yahudi dan Nasrani, jemaah. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, kiamat tidaklah akan tegak sampai kaum muslimin mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sampai nggak bisa dibedakan lagi ini Muslim atau Yahudi atau Nasrani. Kudat bagaikan kalau panah, kalau saya sebutkan jemaah, itu kan di belakangnya ada begini-begini ya, Pak. Umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani bagaikan sama itu, Pak ya? Bulunya itu, Pak. Bulu yang sebelah dengan sebelah sama. Berarti umat Islam akan sama persis mengikuti Yahudi dan Nasrani di akhir zaman, sebagaimana harus sama dan seimbangnya bulu anak panah. Anak panah itu kan supaya seimbang, tepat di sasaran, itu kan harus ada di belakang itu cuma. Nah, saya lupa istilah panahannya. Ya, semacam itulah. Kalau ada yang copot, itu panahnya sudah nggak tepat lagi. Nah, sampai seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la tashtabihu, la tashabbahu, jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk di dalamnya. Umar bin Khattab menyatakan, jauhilah tempat-tempat ngumpulnya Yahudi dan Nasrani pada hari raya mereka. Jauhi. Sebab kemurkaan Allah sedang turun pada mereka. Dan barang siapa yang melakukan demikian, mereka akan dibangkitkan kelak di yaumil mahsyar bersama siapa? Bersama mereka, Pak. Kita tentu saja nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi konsep toleransi umat Islam sudah khatam lah. Bahwa kita membiarkan mereka, tidak mengganggu, ya kan? Tidak boleh juga menzolimi, tapi kita juga tidak boleh yang seperti saya sebutkan tadi. Ini alhamdulillah sudah jelas, tapi ya kadang-kadang di zaman ini kan banyak syubhat, entah itu dengan alasan deradikalisasi, kemudian dengan alasan inklusi, atau dengan alasan ya macam-macam lah. Biasanya yang sulit itu seseorang yang memangku jabatan, Pak. Itu memang agak sulit. Saya ketika berbicara dengan mereka, susah Ustaz. Kalau kita nggak ikut ngucapin, kita dipandang sebagai intoleran. Kata saya, yang intoleran ya yang memvonis tadi. Jadi kalau seseorang punya jabatan, itu serba salah memang. Godaannya lebih besar. Pahalanya juga lebih besar kalau dia bisa sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah, ya bahkan seseorang yang menjabat RT saja itu serba salah kadang bayar. RT-nya ada banyakan Muslim, sebagian ada non Muslim. Kayaknya kalau nggak ngucapin nggak enak misalkan. Nah, itu sudah pandangan yang salah, dan itu godaan, memang tantangan. Atau yang kedua adalah seseorang yang bekerja
jikalau atasannya atau pemilik usahanya atau perusahaannya adalah non-muslim. Itu ada perasaan gak enak, walaupun kadang gak diperintahkan, apalagi jikalau ditekankan. Maka hati-hati memang di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak godaan, banyak tantangan. Maka tidaklah aneh ketika Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman seseorang paginya muslim, petangnya sudah kafir, kata Rasulullah SAW. Atau petangnya muslim, paginya sudah kafir. Yabi udinahu bi'aradi minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang ingin saya sampaikan jamaah, sehingga saya pikir, waduh, kalau Ustadz juga pada libur di akhir tahun, nanti takutnya ada persepsi, wah ini Ustadz saja di akhir tahun. Iya, seperti ada juga yang nanya, kalau begitu Ustadz nggak ke mall dong? Nanya ke saya gitu maksudnya. Nggak belanja dong, kan banyak diskon Ustadz. Ya kata saya kalau bisa pokoknya bulan Desember itu nggak ke mall lah. Banyak polusi pemandangan. Apa itu? Pohon-pohon Natal, kemudian lagu-lagu itu, kemudian banyak aksesoris lain-lainnya. Itu kan lumayan bagi seorang muslim itu nggak enak seperti itu ya. Maka ya kalau ada itu mulai ditampilkan, saya biasa sama keluarga, jangan sampai kita ke sana dulu. Nanti lama-kelamaan sudah selesai. Lah kalau begitu nggak healing dong Ustaz, nggak jalan-jalan. Saya juga biasanya menghindari kecuali kalau tidak sangat terpaksa. Kenapa? Sebab kalau kita tilik Pak, dalam surah Maryam itu ayat ke-8 kalau tidak salah, laqad qultum, kalian telah menyatakan perkataan yang sangat lancang, di mana Allah Ta'ala berfirman, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda an taqulu lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir saja langit itu pecah, kemudian bumi bergoncang, gunung meletus, karena ada perkataan manusia bahwa Allah mengambil manusia sebagai anak, dan sangat tidak pantas Allah Ta'ala mengambil anak dari manusia. Laqad qultum qawlan idda, kalian telah mengucapkan kalimat yang sangat dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh alam semesta. Maka di akhir zaman itu biasanya banyak musibah atau banyak potensi adanya musibah. Deg-degan juga kalau kita safar di akhir tahun ini Pak. Deg-degan nggak Pak? Kenapa? Lagi banyak-banyaknya perayaan terhadap anak Tuhan tadi. Saya juga menghindari Pak. Ya, ini kan alhamdulillah nggak direkam juga, jadi kita bebas naik pesawat akhir tahun, kecuali terpaksa ada kepentingan. Jangan-jangan ini lagi banyak Natalan, kemudian pesawat tadi misalkan ini hanya pribadi saja, seperti itu, psikologis yang dirasakan pribadi. Demikian juga musibah-musibah. Tapi kalau nggak ada musibah tahun ini, alhamdulillah. Tapi kita deg-degan biasanya di akhir tahun itu. Baik. Dan memang kalau historinya, kalau kita runut, rata-rata musibah itu terjadinya di akhir tahun. Seperti itu. Baik jamaah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Insya Allah sangat jelas, tapi memang penting kita ulang, sebab orang mukmin itu salah satu ciri khasnya kadang lupa, maka diingatkan. Lalai, maka dikasih masukan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jemaah. Ya, yang mana duluan tadi? Ya, nanti ya silakan Pak. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagaimana disebutkan la yasluha hadhil ummatu illa bima saluhat biha awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti generasi yang pertama. Ya, sebab generasi pertama itu adalah generasi terbaik. Maka generasi terakhir umat ini tidaklah akan baik kecuali mengikuti generasi yang pertama. Karena itulah hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, sayakunu min ba'di ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawadhir. Maka kita berpegang teguh dengan agama kita. Berpegang teguh dengan agama kita, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu syariat, seperti itu. Baik itu akhlak dan muamalah. Lah Ustaz, bagaimana? Ini kalau begini terus kita, ya, dan lain-lain semacamnya. Yang pertama kali diangkat daripada kaum muslimin itu adalah al-quwwah, kekuasaan. Dan yang terakhir kali diangkat dari kalangan kaum muslimin itu adalah as-shalah. Nanti dari zaman itu orang sampai nggak tahu lagi sholat, Pak. Ketika diceritakan sholat, mereka bingung, sholat itu apa ya? Nah, seperti itu. Jadi ini yang saya maksud. Maka kita kembali kepada syariat kita di tengah godaan-godaan dan tantangan yang ada. Seperti itu. Hal-hal yang lain mungkin spesifiknya kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Jadi seperti itu Pak, memang ketentuannya dalam Islam secara umum. Tadi Pak, muamalah. Iya. 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 Saya baca itu dalam fatwa para ulama, di antaranya adalah Syekh Fauzan dan lain-lain dari kalangan ulama yang ada di Saudi, bahwa bahkan itu pada taraf atau tahapan kita nggak boleh juga menyediakan seperti itu, catering, kowe atau yang semacamnya. Jelas penekanan yang pertama nggak boleh kita khususkan. Jadi nggak boleh kaum muslimin membuat kue kemudian memfasilitasi ada tulisan, apa namanya tulisannya biasanya Pak? Kue itu. Ya seperti itulah. Dan kalau kita tahu catering atau kue kita digunakan untuk acara itu, kalau nggak tahu maka hukum asalnya boleh dan tidak ada penekanan atau syariat. Kita harus klarifikasi, konfirmasi atau memastikan. Pak, mohon maaf dulu nih. Ini catering saya untuk acara apa ini? Gak perlu begitu Pak. Kenapa Pak nanya-nanya? Oh ini soalnya bulan Desember ini. Jangan-jangan nanti makanan saya untuk itu. Enggak ada syariat demikian. Intinya kita ada yang beli, maka kita jual. Kalau dia cerita, Pak, catering Bapak ini kami buat acara itu. Oh mohon maaf. Nah gitu Pak.
Tapi kita nanya konfirmasi nggak ada syariat demikian. Tapi kalau dia yang cerita, gitu kan, itu yang nggak boleh. Atau kita sengaja diskon kue catering khusus akhir tahun dan acara Natal, gitu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Sampai-sampai seorang teman buat kue, dia nggak ada nggak ada tulisan, dia juga bukan untuk demikian. Habis serah terima, kotaknya diganti Pak sama yang beli. Kotaknya diganti. Aduh, gimana? Nanya ke saya, gimana Ustaz? Ya, gimana lagi, kan sudah terjadi transaksi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan kita juga tidak harus mesti sampai demikian. Namanya sudah ya sudah. Ya, masalah mereka ganti kemudian naruh tulisan atau lain-lainnya itu tidak ada masalah. Kecuali kalau tahu diberitahukan dari awal. Silakan ada yang lain jemaah berkaitan dengan tadi. Lalu bagaimana Ustaz? Kami nggak merayakan tahun baru, kami merayakannya tanggal 29. Ini Desember sampai tanggal berapa Pak? 31. Kami merayakannya tanggal 29 Ustaz. Kan nggak boleh itu kalau malam tahun baru. Ya kata saya jangan sama sekali. Anak saya didatangi temannya. Ayo kita bakar-bakar yuk. Kata anak saya nggak boleh. Nggak, ini kan bukan malam pergantian. Kita satu malam sesudahnya. Anak saya minta izin, boleh nggak Pak? Oh nggak boleh nak. Kata teman saya boleh. Ya kata saya nggak boleh, pokoknya nggak boleh lah. Ya coba lihat di dalam kisah Yahudi, ketika mereka nggak boleh beraktivitas dan memancing pada hari Sabtu, pasang jalannya hari apa? Hari Ahad, kemudian ngambilnya hari apa? Pasangnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Makanya salah satu hal yang saya kritik kadang pada fatwa yang ada di Indonesia itu banyak hilahnya. Hilah itu maksudnya modifikasi, seakan-akan yang haram dimodifikasi jadi seakan-akan halal. Saya masih berusaha untuk kasih masukan tentang kriteria kuantitatif pada screening saham syariah. Kan ada saham syariah, ada saham konvensional. Pada fatwa DSN MUI itu kan hanya menjelaskan kriteria kualitatif bahwa saham itu syariah kalau tidak perjudian, kalau tidak perzinahan, kalau tidak macam-macam lah. Tetapi kemudian di dalam teknisnya peraturan OJK, saham bisa disebut dengan saham syariah kalau modal ribanya tidak lebih daripada 45%. Dan jikalau profit yang berasal daripada aktivitas bisnis atau modal yang diharamkan tidak lebih daripada 10%. Kalau lebih bukan syariah, tapi kalau hutang ribanya 45%, profit haramnya 10%, masuk saham syariah. Kata saya ini seperti Yahudi jadinya, ya kan? Ya, harusnya ada penurunan secara bertahap, kemudian sampai pada tahapan zero tolerance, sampai dia nol, nggak boleh sama sekali. Nah, ini kebiasaan Yahudi. Salah satu kebiasaan Yahudi apa tadi? Hilah, modifikasi hukum. Hukum itu dibuat apa Pak? Begini-begini, kemudian menjadi lama-kelamaan halal. Nah, itu nggak boleh. Salah satu contohnya dinamikanya dalam Islam adalah pada kasus saham jikalau 45% modal ribanya masih dianggap saham syariah. Itu sebetulnya tidak tepat seperti itu. Tapi ada lagi jemaah satu ya. Ayat apa tadi Pak?
Oh, Al-Fatihah ya. Ya. Ya, betul. Ya, ya. Ya, mencakup semuanya, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, wa khaliful musyrikin, selisihi juga semua musyrikin yang lainnya. Inti yang ingin ditekankan adalah bahwa Islam itu punya rancang bangun dan syariat tersendiri yang khas. Kaum muslimin itu punya identitas, punya ciri khas, punya karakteristik akidah, ibadah, dan akhlak. Dan itu berbeda dengan yang lainnya. Itu maksudnya. Dan fokus pada itu dan tidak boleh menyerupai agama yang lain. Umum, Pak. Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Tetapi saat itu karena dominannya Yahudi dan Nasrani, dan itu adalah kaum yang paling banyak berinteraksi, maka penekanan Rasulullah SAW juga pada itu. Yahudi, Nasrani, Majusi, seperti itu Pak dalam hadis-hadis. Atau musyrikin secara umum. Seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam semua keadaan duduk, berdiri, berbaring, bekerja, berjalan, berkendaraan, berinteraksi, bekerja, santai, cari hiburan, semuanya kan Islam sudah detil. Tidak ada yang disisakan. Maka itu kemudian akan menjadi karakteristik khusus orang muslim. Gak boleh dia cari-cari yang lainnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah, barakallahu fikum. Ini pengulangan yang mungkin antum jamaah sekalian sudah mengetahuinya, tetapi kita ulang-ulang kembali. Demikian juga kita tekankan keluarga kita, sebab penekanannya ada ku ampusakum wa ahlikum nara. Jazakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.